tanya lah ya, termasuk Lola juga, Feby juga, intinya semuanya. Nama? Nama? Oke. Nah, udah jam 7 kita mulai. Sama seperti biasa, didengar baik-baik aja ya. Oke, selamat malam semua. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam syukur ya. Kita bertemu di minggu keempat, pertemuannya pertemuan ketiga karena minggu kemarin libur masa pertama. Oke. Nah, hari ini ceritanya saya mau flashback dulu, ingatin kalian. Jadi pertama masker ya. Melki Siombing, masker dipakai Melki ya. Untuk apa? Agar kita saling menjaga satu sama lain. Kalau kita sakit, saya atau kalian ya nggak berhalangan hadir, mau nggak mau kan, yang kalian nilai tugasnya udah berkurang -5. Saya sakit, nanti ujung-ujungnya kalian butuh kuliah berganti ya, repot ujung-ujungnya gitu. Jadi kita sekali lagi saling menjaga dengan menggunakan masker. Jelas ya? Nah, yang baru datang silakan siapkan laptopnya. Ya, laptopnya yang pertemuan kemarin Sam Laragon silakan dalam keadaan hidup. Nah, yang barusan duduk sekali lagi ya saya ingatkan untuk menggunakan masker. Oke, Rizal. Hari ini tidak pakai baju merah, Rizal. Oh, nah, oke. Kemudian yang saya bilang ini, jikalau kalian terpaksa berhalangan hadir, usahakan untuk mengejar ketinggalannya. Saya ngupload tuh rekamannya di channel YouTube saya. Apa channel YouTube saya? Nama saya. Jadi nggak mungkin nggak tahu kalau kalian nyari. Pak, kapan Bapak ngupload? Kalau kalian subscribe dan aktifin notifikasi, otomatis tahu tuh. Oke, nah kalau kalian bertanya pertanyaan kapan Bapak upload, otomatis kalian ya nggak mau repot ya. Sengaja saya rahasiain kapan uploadnya. Jadi ya tergantung kalian ya intinya. Kalau memang niat sih pasti mau. Nah lanjutannya ini mengingat lagi. Sambil kalian siapin yang saya bilang tadi. Ini yang terkendala saya belum ngelanjutin ngembangin lagi karena ngawein yang lain, yaitu untuk program pasca sarjana. Jadi kampus kita buka program S2. Siapa tahu kalian nanti mau lanjut S2. Jadi saya lagi nyiapin sistem untuk S2 karena udah mau dipakai. Yang ini saya tunda. Jadi materi-materi yang bahan ajar itu sebenarnya sudah saya upload di silakan, sudah saya upload di Classroom ya. Jadi sementara pakai itu aja dulu. Tapi ini bukan berarti saya tinggalin, nanti belum kerja gitu ya. Kemudian yang ini ya udah tau lah harusnya, harap tenang. Kalau ditanya jawab, nggak tahu nanya. Ini jangan lupa plus minus yang saya bilang tuh amal ibadah. Nah terus ini juga yang penting nih, karena ternyata masih ada lah yang tugil ngabarin di grup. Saya bilang dari awal kalau berhalangan hadir ngabarinnya ke pengajar bukan temen. Berarti kalau di grup tuh ada temen ya bukan di situ tempatnya, japri, direct message. Jelas ya? Pak, emang apa nomor telegram Bapak? Nah, itu kembali lagi, jika kalian menyimpan nomor saya, otomatis harusnya tahu saya yang mana.
Oke, jadi nggak mungkin nggak tahu. Nah, ini juga berlaku bagi yang belum hadir. Intinya kan saya ngerekam nih sekarang nih. Pak, mana Bapak dia ngasih tahu? Nah, otomatis kalau dia sampai nggak tahu, berarti dia memang benar-benar malas. Oke, ya, lanjut lagi. Intinya sudah pernah disampaikan, ini harusnya udah tahu juga nilai-nilai. Tinjauan nilai tergantung perlu apa enggaknya. Ini nggak ngaruh, intinya tergantung kaliannya, nyesuaiin. Ini harusnya udah tahu. Ini jika ada mau sukses perkuliahannya gimana ya, otomatis carilah temen yang bisa kalian ibaratnya bukan dalam tanda petik ya tunggangi itu, ibaratnya tempat bertanya. Kalau kalian lihat di kelas, oh dia nih aktif, selalu ngerti nih ya, cobalah berteman sama dia, jangan nunggu dideketi, coba kalian yang deketi. Ini udah tahu, udah tahu, udah tahu, udah tahu, udah tahu. Nah, terakhir kita itu baru bahas sampai pengantar dashboard dan set preview. Hari ini, saya ulangi ya kita materinya untuk minggu ketiga, tapi memang perkuliahannya udah minggu keempat karena sekali libur. Berarti kita ngelanjutin yang ini, dashboard atau admin area atau set preview atau client area. Nah, dimulai dari login. Konsentrasi. Nih, catatannya kayak gini. Pertemuan 3 rek web. Nah, yang disebut dashboard atau admin area, ngomong-ngomong kalau kalian ingat pun nggak masalah ya, kalau sekarang lagi nggak sempet, cukup pahami aja. Atau disebutnya backend atau disebutnya dapur. Oke, itu untuk pengelola web. Terus adalah satu lagi, lawannya adalah disebutnya set preview atau client area atau front end. Ini disebut etalasenya untuk pengunjung web. Nah, di sini nih perlu login untuk mengaksesnya. Apa alamat loginnya? Nah, di sini udah harus mulai konsentrasi nih. Ceritanya di pertemuan sebelumnya saya studi kasusnya dengan si elang ini. Kalian satu lihat ya. Berarti jika mau login di sini nih wp login.php. Nah, kalau ditanya mana sih URL yang untuk login, ujung-ujungnya di webnya itu ada kata-kata wp-login. Yang dashboard yang mana? Yang dashboard bedanya adalah WP admin. Kalau yang sudah pernah ngambil mata kuliah DPWL, kemarin tuh yang kita ngakses tuh localhost _demo DPWL, itu yang area pengunjung. Kalau yang demo, ada apa loh? Nah, perlu dimatiin. Yuk, lanjut ya. Apa tadi ya? Nah, kalau kalian ingat DPWL kemarin, localhost demo DPWL itu sama dengan elang sekarang, yaitu front end-nya. Terus back end-nya yang mana? Yang kebetulan setelah elang di sini WP admin, yang kita kemarin admin, yang kita ganti jadi kasir. Nanti yang belum absen, ingatin saya ya. Nanti saat break ingatin, Pak, saya belum absen, khususnya yang baru-baru datang. Nah, saya lanjut sekarang. Saya ulangi. Siapa tahu nanti ada keluar yang kita belum tahu nih. Ya, yang ditanya admin area
ujungnya WP minus admin. Sudah ya. Yang namanya untuk login WP minus login. Yang namanya front end tanpa apa-apa. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah tiap pertemuan itu buka jadi ingat baik-baik, yang mesti di standby kayak Melki tadi apa Pak kata dia, yang mesti di standby itu ini satu, ini dua, ini tiga. Jadi 3 tab ini yang dibuka. Oke, saya ulangi ya. Di browsernya buka tab yang pertama itu untuk front end, yang kedua back end. Tapi untuk back end gimana? Ya perlu login. Ketiga untuk database. Udah, setiap pertemuan minimal 3 tab ini yang dibuka. Supaya apa? Supaya gampang. Silakan dibuka dulu 3 tab ini. Tab ini kayak gini nih ya. Nih. 1, 2 WP admin. Oke. Satunya lagi yang ini. Satunya lagi adalah PHP admin. Jadi ada 3. Ini nggak usah nih. Jadi saya ulang lagi. Yang pertama yang dashboard. Oke. Yang kedua adalah yang si elangnya, yang tanpa WP admin. Yang ketiga adalah PHP admin. Jadi tab baru itu pakai plus ini. Sudah. Saya ulangi, cai-cai ya. Oke, cai-cai. Yang pertama, ya kita kan localhost 22232. Saya pakai nama elang yang kemarin kan. Yang kalian nama masing-masing. Yang ada WP admin itu untuk dashboard. Pak, yang udah tampil kayak gini dia minta login, ya silakan login dulu. Sudah? Kalau belum tampil dashboardnya setelah WP minus admin, silakan login terlebih dahulu. Sudah ya? Lah, kedua, bisa kalian klik ini, kunjungi situs nih, klik kanan opening in new tab. Kebetulan nama yang saya kan SD15 kemarin tuh, klik kanan opening in new tab. Atau kontrol klik di SD15 ini. Opening in new tab itu sama dengan kontrol klik. Nih, kayak gini nih, saya kontrol klik, sama aja opening in new tab. Oke, udah. Ketiga, ketik localhost PHP admin. Lah, standby aja di sini. Jadi tiap pertemuan selalu 3 ini terbuka. Untuk apa? Ya biar kita gampang pindah-pindahnya. Oh, ini hasilnya di sini. Oh, ini untuk lihat struktur tabel atau tabel yang digunakan. Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut. Itu tentang dashboard dan set preview. Nah, kaitannya apa dengan materinya ini? Jadi URL loginnya tadi udah saya sampaikan. Kita mau coba mengubah profil dan password sekarang. Oke. Cara mengubahnya gimana? Ya karena ada kaitannya dengan password, ada profil, berarti harus login. Silakan login terlebih dahulu, yaitu di WP admin. Jika sudah, klik pengguna, semua pengguna ke sini dulu. Silakan menu pengguna, semua pengguna. Kita lihat ada pengguna apa di sini. Yang kalian apa tampilnya? Tapi ada foto. Nah, ceritanya foto ini baru tampil jika kita sudah punya akun di wordpress.com. Kalau kalian ingat, saat pertama kali saya install, kan kita ada masukin email ya untuk install tuh, yang WordPress pertemuan sebelumnya yang kayak gini nih, ya kan?
Nah, email ini sudah pernah saya daftarin di wordpress.com. Saya sudah pernah upload foto sehingga dia akan sinkron jika kita connect di internet. Pak, yang saya kok udah deh, ya sekali lagi, yang saya nih sudah punya akun di wordpress.com emailnya. Jadi kalau kalian mau ada juga, silakan daftar akun di wordpress.com. Harusnya udah cukup jelas. Nah, kelanjutannya gini, untuk mengubah profil atau password, khususnya yang sedang login ya, kita bisa dari pengguna langsung ke profil. Saya ulangi, untuk mengubah profil maupun password yang sedang login kan sekarang admin nih, berarti saya bisa akses pengguna profil langsung, jelas. Tapi jika mengubah yang orang lain, jika ada pengguna selain admin, karena nanti UTS pasti ada, jadi kita mesti pengguna semua pengguna baru syuting. Ini yang diklik sama aja dengan yang diklik di sini. Bedanya kalau ini kita bisa syuting yang orang lain. Sampai ini jelas? Oke, tenang ya, kita tunggu selesai dulu. Ya, sambil yang kalian yang belum tuh siapin ini, saya sambil absen aja. Haji ada? Haji Restu? Oke. Kalian sampai siapin aja ya, nanti kita lanjut. Saya sambil ngabsen. Si Agung. Oke. Al-Fatihah. Al-Farabi. Oke. Firdaus Anissa. Citra Melinda ada. Delapus tidak ada ya. Edo Renaldi tidak ada. Edi yang mana? Oke. Si Elang tidak ada. Fairon tidak ada. Ilham yang 91. Oke. Ilham yang 117. Oke. Iqbal Naufal tidak ada. Yang tugil tadi ya. Aminur Yanto, Muhammad Aminur tidak ada. Fajar Nanda Muhammad. Oke. Gifran. Oke. Gibran. Raffi Muhammad. Oke. Ini ada Rati Yurisa. Ya. Rizal ada. Rizky Pratama. Ada. Sadam Sabili. Oke. Safira tidak ada. Oh ada. Sikena. Oh yang ini. Sudirman ada. Widya. Oke. Yogi Triansyah. Oke. Yusuf Firdaus. Oke, saudaranya Anissa Firdaus ya. Oke. Zahra ada. Ada yang belum dipanggil? Adakah yang belum dipanggil? Ada. Oke, kita tunggu. Kalau mau bertanya, tanya ya, silakan. Ya, kalau mau bertanya, silakan tanya. Iya. Kebetulan udah habis, yuk kita lanjut. Ya, udah habis ya.
dengerin, lanjut. Sudah, lah enak, bener ya. Sekali lagi, jika mau mengubah profil yang sedang login, kita langsung pengguna profil. Jika mau mengubah profil orang lain, siapa yang bisa mengubahnya? Ya adminnya ini. Oke, berarti kita bisa sunting dia. Jadi kalau ada 4 user, ya pilih user yang mau disunting, gitu ya. Nah, kita coba si admin aja sunting. Kita sambil bahas ini. Apa sih penyuntingan visual ini? Jika kita nonaktifkan, apa yang terjadi? Nah, gambarannya gini, konsentrasi sambil saya jelasin. Nggak usah dicoba aja, saya jelasin ya. Jadi saat kita menulis itu apa? Menulis konten. Konten di webnya itu apa di WordPress ini? Kontennya bisa berupa post, bisa berupa page, bisa laman, bisa post. Nah, yang sedang kita lihat sekarang namanya editor blocks atau editor untuk editor visual. Oke, nonaktifkan penyuntingan visual, apa yang terjadi? Jadi ceritanya gini, ku ngetik judul, ku ngetik, nggak usah dicoba ya, cukup kalian pahami nih. Ku ngetik isi, saya klik bold, lebih tebal kan? Saya klik terbit, saya klik kunjungi. Kalian cukup tahu aja. Jadi apa yang kita ketik tadi, oke, itulah hasilnya. Itulah yang dikenal dengan istilah editor visual atau editor what you see is what you get. What you see is what you get. Oke, jadi yang barusan dilakukan tadi namanya editor visual atau editor untuk what you see is what you get. Apa yang kita lihat itulah yang akan kita dapat. Udah ya. Nah, apa yang terjadi jika kita menonaktifkan penyuntingan visual? Ini gak usah dicoba aja nih kalian, saya tunjukin aja. Saya centang nih, berarti kan dia nonaktif. Saya simpan. Yang terjadi adalah, kalau kalian ingat tadi saya cukup ngeklik bold, saya cukup ngeklik italic dan seterusnya. Apa yang terjadi jika menggunakannya seperti itu? Saya perbarui. Oke, ini kan perbarui masih aman nih, perbarui. Nah, saya balik, saya sunting. Oke, ini yang terjadi. P untuk tag paragraf, strong untuk bold, M untuk italic. Berarti yang aktif adalah editor untuk code. Saya ulangi, jika kita menonaktifkan penyuntingan visual, maka dia akan tampil editor untuk code-nya. Pak, sayanya lebih enak tadi itu deh, apa yang kita lihat itulah yang kita peroleh. Maka jangan nonaktifkan penyuntingan visual ini. Tapi kalau kalian mahir kode, lebih suka kode, ya dia akan pilih yang editor untuk yang nonaktif yang visual. Seperti ini dia. Kalau dia lebih suka yang ngetik coding. Nah, tergantung kalian sukanya yang mana sekarang. Oke. Jadi ini nggak usah dinonaktifkan aja ya. Yang kedua, nah, matikan penyorot sintak saat mengetik kode. Kalau dimatiin sintaknya kita sedang pilih itu ya, dia posisinya mati. Ini nih ibaratnya penyorot sintak nih, highlight-nya. Highlight-nya kayak gimana sih kata kalian nih? Saat kita ngetik kode, nah kalau gini-gini nih, dia kan terpilih nih highlight-nya nih. Apalagi yang sedang gini nih, ada membantu kita editor-editor, ya semacam itu. Jadi kalau dimatiin, ya nggak ada highlight-nya, tapi cuekin aja yang dua ini. Yang bisa kalian lakukan adalah skema warna admin bisa pilih bebas, maunya yang mana. Nah, pilih aja yang mana. Oh, saya suka yang setengah malam, Pak. Maka pilih yang tengah malam. Oh, saya lebih pilih yang kopi, Pak. Saya suka kopi. Nah, pilih yang kopi. Bebas yang ini. Yang ini biarin ya.
Tapi kalau kalian lebih mahir ngetik coding, ya mainnya di dua ini. Sementara kita skip, ubah yang warna ini aja ya. Kalau sudah, pintasan keyboard untuk moderasi komentar. Ya ibaratnya pintasan keyboard tuh kayak Ctrl C, Ctrl Z, Ctrl Z, ya bener lah kayak gitu tuh, komen yang misalnya smiley atau apa. Nah, ini jika kita sudah punya banyak member, yang member itu bisa komen di setiap post kita atau setiap page. Maka penting, apalagi kita sering membalas komen-komennya, ibaratnya jadi sosialita itu loh. Enggak ya. Jadi ibaratnya balas komen orang, ya, kita bisa shortcut keyboard. Pintasan papan ketik ini untuk moderasi komentar. Nekan Ctrl T, apa yang terjadi misalnya ya. Ini info lebih lanjutnya bisa dicari. Tapi sementara ini ya, karena kita nggak ngejar banyak komen, ya ini nih nggak usah dulu. Kecuali kalian udah banyak nanti membernya, pengunjung webnya, yang kaitannya dengan kalian. Oh, komen kalian setiap kalian posting, ribuan orang komennya ya. Jadi penting aktifin shortcut keyboardnya. Oke, ini sementara cuekin. Nah, kalau bila perkakas, apa bila perkakas ini? Yang kayak gini nih. Saat kita buka web dalam keadaan login, dia akan ada bagian atasnya yang disebut bila perkakas. Oke, kita lihat nih. Biar sah, saya akan buka satu browser lagi. Algo, mana tulisan algo. Nih. Nah, alamatnya ini saya copy yang sama. Mana pengecil ya. Nih. Jadi yang ini saya akan copy, saya akan buka di browser baru supaya apa? Sessionnya beda. Lihat yang terjadi. Ini elang, tapi yang bagian atas ini nggak ada. Kenapa? Ya ini posisi yang udah login. Inilah yang disebut bilah perkakas. Gunanya apa? Gunanya saat buka Kenacion, oh bisa langsung sunting post, ada shortcutnya. Tapi kayak sini, yang satunya, saat saya ngeklik Kenacion tadi, ya nggak ada pilihan sunting-suntingnya, ya harus login dulu. Kenapa seperti itu? Ya kalau kita posisinya dia untuk pengunjung, harusnya sih nggak ada yang kayak gitu. Jadi ini mode untuk pengelola web. Nah, terbantu nggak? Harusnya terbantu. Ada tapinya. Jika komputer yang digunakan berbagi, hal itu tentunya tidak aman. Apalagi kalian lupa logout. Ya, apalagi lupa logout. Hal ini tentunya, oh orangnya lupa logout nih, aku sunting-sunting atas nama dia. Itu yang terjadi. Tapi di sisi lain, ya hal ini akan membantu karena ada shortcut. Aku nak bikin posting baru baru post tanpa perlu ke backend. Itu ya. Jadi yang ini nih tampilkan nggak masalah, kita tampilkan aja lah. Kita asumsinya masing-masing laptop pribadi. Nah, yang bermasalah tuh jika kalian menggunakan laptop lab, kan berbagi itu pakainya. Oh dia nih ada beginian nih, oh sunting diubah atau yang kalian. Bukan tulisan Kenacion lagi, tapi Hainacion misalnya seperti itu. Jelas ya maksudnya. Jadi bukan haknya dia bisa otak-atik karena lupa logout aja. Nah, jika sudah, bahasa sih tergantung ini ya. Kebetulan saya downloadnya yang bahasa Indonesia yang dari id.wordpress.org. Ya kalian kalau nggak ada ininya ya kalau napalah. Tapi kalau mau ganti ke Inggris silahkan. Kita bahasa Indo aja ya. Lanjut ya. Nama pengguna disarankan jangan diubah. Bisa nggak diubah? Sebenarnya bisa. Konsentrasi. Di sini disebut nama pengguna itu tidak dapat diubah. Masa ya kata kalian, saya belajar ilmu begini nih masa dapat diubah. Sekali lagi, sebenarnya bisa. DB apa kemarin ya? DB lupa apa nama ini? Lang. Berarti DB lang. Nah, lewat nih. Nah, dia ada di tabel user ini. Apa username tadi? Ya ini admin. Next name-nya ini apa nih? Nanti kita lihat.
Kalau kita udah ngupdate profil, nanti kita lihat perbedaannya Pak. Tapi bisa nggak diganti? Jawabannya bisa. Ada tapinya. Ini walaupun ID, ada user login admin, user ini akan berelasi dengan tabel lain, sehingga dikhawatirkan yang ada relasinya itu ya jadi bermasalah. User meta kayak gini, meta value admin dan seterusnya, misal admin color admin dan seterusnya, ya dia ada yang ngaruh diisi konten tabel lain. Oke, sehingga kalau kalian ngubah yang itu nggak bersih, ngubahnya nggak habis, ya dia jadi bermasalah. Jadi sementara kita cuekin aja dulu yang ini. Nah, yang perlu kalian lakukan, isi nama depan masing-masing. Yuk, silakan. Pak, kalau saya namanya Calvin Andrian, berarti nama depan Calvin, nama belakang Andrian. Pak, nama saya Zahra Salsabila, berarti Zahra dan Salsabila. Pak, namaku Ilham doang, berarti Il dan Ham di sini. Ya, atau kasih binnya lah, Ilham bin apa gitu. Nah, boleh kayak gitu. Sudah. Nah, nama panggilannya nama panggilan kalian masing-masing. Coba isi, jangan admin. Ini nggak perlu nurut saya ya ini ya. Ya, yo satu, yo one. Sudah. Jika sudah, bagian penting selanjutnya adalah nama publiknya ini. Jadi ini ibaratnya menyamarkan. Nah, pilih nama lengkapnya. Itu akan keluar di sini juga. Dan di beberapa tulisan nanti jadi Yohanes Setiawan misalnya, seperti yang kita tulis di sini. Bisa? Nama publik ya. Nah, jadi nanti saat posting ya keluarnya bukan tulisan admin lagi, melainkan nama publik kita. Ibaratnya nama panggung lah, kalau kalian mau merahasiakan identitas kalian, nama panggungnya. Rina Nose, nama aslinya kan bukan Rina Nose itu kan, Rina apa gitu misalnya. Ayu Ting Ting, bukan Ayu Ting Ting namanya. Oh enggak? Nah, kayak gitu maksudnya nama panggungnya, nama beket ya. Kalau sudah, emailnya jika Anda mengubah, kami akan kirim alamat baru tidak akan aktif gitu. Kalau kalian ubah pun sekarang sih dia nggak akan masuk, kecuali minimal kalian udah hosting dan ada mail servernya. Hosting itu maksudnya dapat domain, dapat jatah mail server, baru dia bisa. Gak usah diubah aja ini, karena apa? Email ini pun bisa digunakan untuk login ke ini dashboard nih. Nah, kita lanjut. Situs webnya memang ini alamatnya. Bisa diganti nggak? Bisa aja ke homepage kalian masing-masing. Jadi ini kebetulan yang Kelang. Saya punya homepage nih, homepage yang Y Setiawan. Nah, alamat ini nih bisa saya ambil, bisa saya taruh di sini. Tapi nggak terlalu inilah, nggak usah ditaruh juga nggak hal. Oke. Yang penting sekali lagi nama depan ini udah. Biografi boleh diisi. Saya seperti bulan misalnya. Yang kena jangan tulis gini, saya imut-imut kayak ini misalnya apa, tulis gitu. Menyesuaikan, saya seperti Jenderal Sudirman bilang gitu ya. Nggak usah panjang-panjang, nggak. Saya Ilham punya kembaran di kelas saya, bilang tulis gitu. Ya. Nah, foto bisa diubah melalui Gravatar gitu ya. Nggak kalian ganti juga nggak masalah ini, nggak masuk penilaian. Cukup sekedar tahu bahwa foto bisa diganti. Udah? Ini foto zaman dulu, jangan heran masih langsing ya, karena udah lama pakai WordPress. Ini yang kita mau kita lakukan juga. Tadi itu disebutnya profil. Ini ganti password. Yuk kita ganti. Ganti yang seperti kalian kehendaki. Kalau selama ini kan kita admin nih, kali ini ganti, jangan admin lagi. Kalian ingat masing-masing aja ya. Ingat masing-masing aja. Maksudnya saya bebasin passwordnya, tapi kalian ingat masing-masing.
Pak, kalau lupa gimana ya? Nah, nanti kita pelajari kalau lupa password bagaimana caranya. Tapi jangan sengaja dilupain. Sudah? Password saya jangan dilupakan, kuat, kata dia. Ya, jika sudah, nah dia bilang kata sandi memungkinkan interaktif seperti ini tanpa memberikan kata sandi. Sebenarnya udah cuma bacaan aja nih. Jika ini situ pengembangan bisa diatur, kata dia, nggak masalah. Nah, terakhir perbarui profil. Itulah untuk memperbaharui profil. Apa yang terjadi? Otomatis yang di sini ini tadi ya kita oke-nya dia keluar nama publik kita. Terus yang ini kan kita nggak ngapa-ngapain loh, ya nggak masalah. Nah, passwordnya sekarang sudah password yang baru tadi. Jadi saat kita logout, minta password baru. Kalian ingat-ingat aja passwordnya tadi apa. Pak, kalau lupa gimana? Jangan lupa kasih tahu saya. Kalau lupa kasih tahu, kita bahas. Kan kebetulan sekarang dalam keadaan login nih, ya kita biarin kan. Nah, kalau dia minta login tapi kalian lupa, itu yang kita bahas. Kita lanjut nih. Memperbarui profil udah selesai. Apa yang terjadi di tabel ini? Tadi user. Sekarang admin tetap admin, user login, next name-nya tetap, dan segala macam yang URL tadi ada di sini. Tapi yang saya bilang dia berrelasi ada di user meta yang seperti yang kita isi, nickname, first name, pemula smackdown, dan seterusnya. Ternyata dia nyimpannya informasinya di sini. Oke, nggak usah dibingungin, cukup sekedar tahu ya gini. Oke, jika sudah, itulah yang namanya untuk URL login udah, ubah profil dan password udah. Nah, kita pentingnya ada di soal UTS nanti adalah bagaimana bikin user baru dengan role yang berbeda. Nanti kita posting dengan user baru tadi sama pengaturan. Nah, ini yang mau kita bahas. Intinya ini, karena tadi itu main-mainnya doang pengantarnya. Nah, ini kita coba daftar user baru. Yuk kita bahas. Nah, di dashboard silakan masuk ke menu pengguna tambah baru. Ini penting nih, pengguna tambah baru. Tambah baru. Udah. Nama pengguna untuk UTS nanti saya bebaskan pengguna barunya itu. Tapi yang mesti kalian ingat, pengguna itu saya bukan minta satu diganti beberapa role. Saya minta nanti ada beberapa user dengan role yang berbeda. Yang akan saya tunjukin nih, satu user yang kita buat, kita ganti role-nya biar gak banyak user. Tapi untuk UTS saya minta contoh nih, Al-Fatih role-nya apa, sebelah Al-Fatih ini namanya siapa? Safira, nanti role-nya apa, berbeda. Jadi udah dua tuh kan. Sarah role-nya apa, si Nindi role-nya apa, udah 4 user. Nah, yang saya tunjukin sekali lagi memang hanya satu, nanti saya ganti-ganti. Tapi itu yang saya tunjukin ini cara ya, bukan harus kalian nurutin di UTS nanti kayak gitu. Oke, kalau sudah, nama pengguna ini bebas, mau apapun bebas, tapi usahakan jangan mengandung spasi dan nggak usah panjang-panjang. Misalnya baru, email barulah.com, barusan. Udah. Nih, usernya bebas, yang penting kalian tahu aja. Udah. Kata sandinya silakan kalian atur. Nah, usernya baru saya atur baru aja biar gampang loginnya. Baru-baru. Usernya baru, saya passwordnya baru. Ya basing lah. Dari kita. Sudah. Saya mau penggunanya nama Atok saya, boleh nggak? Boleh, istilah Atok. Tapi usahakan jangan mengandung spasi. Ada kaitan dengan username, ada kata-kata name itu usahakan jangan mengandung spasi.
User atau password atau sudah. Karena lemah si atau, saya setujui passwordnya lemah. Sampai ini sudah bebas. Yang pasti penulisannya bentuk email. Nggak usah takut salah dah, justru di sinilah kalian belajar gitu ya. Pak, kalau begini apa yang terjadi ya? Nah, daripada nanti ujiannya yang bermasalah lah, udah usahakan user sama passwordnya sama biar kalian gampang ingetnya. Sudah lah, kalau sudah ini sebenarnya nggak usah diaktifin juga nggak masalah karena dia nggak akan pernah masuk. Jadi lepas saja centang kirim email ke pengguna baru tentang akunnya. Kecuali sekali lagi kalian udah hosting, udah jalan mail servernya, dia masuk ke email yang kita bikin. Karena enggak, ya nggak usah. Lanjut ya. Hah? Boleh dikosongin, boleh diisi. Ya, biasanya ya ke situs web kamu, minimal ke profil homepage. Udah? Jika sudah, ini bagian pentingnya. Ya bagian penting ini cuma bagian ini nih, user, password, sama role. Peranan ini yang disebut role. Contoh ya. Kita ambil contoh Al-Fatih nih. Al-Fatih tinggal di mana Al-Fatih? Hah? Bareng siapa? Bareng orang tua. Nah, peran si Al-Fatih di situ adalah sebagai anak. Orang tuanya ya perannya sebagai ayah dan ibu. Nah, kalau di sini peranannya pelanggan. Pelanggan ini adalah subscriber. Subscriber ini adalah peran paling rendahnya di WordPress. Oke. Kenapa paling rendah? Sabar. Kita coba pelanggan dulu ya. Tambah pengguna baru. Sudah? Saya nambahinnya atau di sini dengan role pelanggan. Udah ya? Nah, sudah? Sekarang kita mau nyoba si atok nih. Sudah? Lalu? Oke, cara nyobanya yang namanya situs web itu kita nggak bisa langsung 2 akun sekali login. Harus di sesi yang berbeda. Sama kayak kalian buka website mahasiswa tuh, kan nggak bisa langsung sekaligus 2 kan buka ya kan? Harus gantian, harus 1 login habis itu logout. Biar bisa berbarengan, kita buka 1 browser lagi. Buka browser. Yang saya buka ini kan, kalau kalian ingat namanya adalah di sini nih, RecWebJ kan. Saya pernah ngajarin pertemuan sebelumnya tuh. Nah, buka 1 lagi yang bukan RecWebJ. Nih kayak gini-gini nih. Yang saya buka kan ini nih, RecWebJ. Yang kalian pakai yang lain. Jadi ada 2 browser, tapi sama-sama Chrome, cuma sessionnya berbeda. Udah? Nah, kalau sudah, yuk buka alamat yang silang tadi, yang kayak gini nih. Nah, tapi buka untuk loginnya. Yang di browser satunya, kita buka yang login. Ingat ini browser satunya ya yang saya bilang selain RecWebJ. Kenapa? Biar sessionnya berbeda. Session berbeda tuh session apa? Session login. Nih, jadi ada 2 macam. Ini 1 dan ini 1. Nah, ada 2 dia. Satunya si admin dalam keadaan login, satunya user yang kita baru tambah, yang atok tadi. Bisa sampai ini? Yuk, login. Rekaman masih tetap berjalan. Nah, jika sudah, tampil halaman login ya. Jika sudah, ketik usernya atau passwordnya atau. Jangan usernya atau passwordnya nek, ya beda. Sesuai yang kalian ketik tadi loh. Oke. Yang baru. Saya ulangi ya. Konsentrasi. Tadi kan si adminnya begini aneh yang kita nama masing-masing ya. Kita kan nambah pengguna baru dari admin. Biar kita nggak capek.
capek-capek login logout, kita gunakan browser satu lagi untuk sesi yang berbeda. Tapi bukan browser yang ini ya, bukan browser yang dalam artian RecWebJ, ini untuk akun baru. Sudah? Login? Nah, apa yang terjadi? Jeng-jreng, dia udah berhasil login. Penjelasannya seperti ini. Si Ato, hai barusan ini siapa ya? Si Ato tadi tuh, ya nggak? Ya, fotonya memang belum ada kan? Dia hanya tampil menu, coba dibandingkan nih. Nah, satu dashboard, satu profil. Lu katakan, mana post media, laman, komentar dan seterusnya deh. Nah, itulah yang disebut dia hanya ada akun, tapi perannya paling rendah, yaitu pelanggan atau subscriber. Untuk apa? Dia bisa melihat dashboard. Nah, dia bisa melihat tahu aktivitas apa aja sih si pengelola web ini, kata dia. Tapi dia bukan termasuk pengelola web. Jadi untuk ikut-ikutan, nah tahu event-event, oh ada kabar apa nih, misalnya kata dia. Oh, meet up, nanti kami ketemuan, kata dia, misalnya kayak gitu dan seterusnya. Dan dia bisa ngupdate profil. Udah, gawe dia hanya kayak gitu perannya. Ibaratnya bayi lah, hanya bisa tidur makan lah. Nanti yang lebih tinggi anak bisa kuliah kayak si Al-Fatih kan, bisa nyari tunang, misalnya bayi kan belum ada tunang. Nah, jadi dia ini yang paling rendahnya. Cuma sekedar punya akun di website WordPress. Ya untuk apa ya, member kita lah dia nih, member setia. Tapi tidak ada kaitannya dengan mengelola web. Udah ya, dia bisa ngapain? Nah, sama kayak tadi bila perkakas ya, tapi dia nggak bisa ngubah-ngubah posting yang dia, bisa update profil, bisa ngisi ini, bisa ganti foto, bisa ganti password. Sama kayak yang tadi admin. Jadi kegiatannya bisa melihat dashboard dan bisa ngupdate profil atau password. Oke, hanya itu. Nah, ini yang saya bilang biar kita nggak capek-capek login logout. Balik ke admin. Admin yang ini nih, lah sunting atau sudah. Kita naikin role-nya, bukan pelanggan, naik satu tingkat jadi kontributor. Silakan naikin peranan atau role, tulisannya role. Nah, role ini sama kayak kalian main Mobile Legends loh. Ada tank, ada MM, ya enggak? Ada mech, ada fighter dan seterusnya. Jadi di sini role-nya ya masing-masing beda, ada peran. Kontributor udah disimpan lagi, perbarui. Udah, kata dia, diperbarui. Oke, kita balik ke yang dia ini tadi. Nah, apa yang bisa dilakukan seorang kontributor? Kalian mesti nge-reload dulu. Ini yang saya bilang nggak perlu login logout. Reload, sudah. Wow, kata kalian nggak? Menunya lebih banyak dari si pelanggan atau subscriber. Oke, pelanggan itu subscriber, ini kontributor. Nah, dia bisa ngapain? Bisa ngeliat dashboard, sama kayak tadi aktivitasnya apa, bedanya ini selain pandangnya, draft cepatnya, dan dia bisa nyimpen konsep untuk postingan, ada untuk post. Nah, ini kita coba nih, post ada ya, dia cuma bisa lihat, nggak bisa ubah, nggak bisa hapus, nggak ada tombol, hanya bisa melihat. Wah, kayak Nacion gitu ya, apa sih diisi Nacion nih? Lihat, oh Nacion yang ini, oh jadilah. Nah, dia di sini punya akses untuk nambah tulisan yang baru. Oh, berarti si kontributor nih ya, karena lebih dari seorang pelanggan, dia bisa nambah tulisan di webnya. Yuk kita coba tambah baru, post tambah baru. Yang ada di ini nih di skip aja ya, di close. Yang selamat datang, close. Kita nanti ada pembahasan khusus untuk post ini. Close, udah. Tambah baru. Judul, yuk isi judul. Judulku merindukanmu.
Nggak usah sama persis juga, nggak masalah ya, yang penting kalian tahu. Kena malam ini cantik banget, ditambah pakai topi pink, jadi pinky deh. Nah, dari contoh yang lain lah masalah Kena, jadilah ya Kena baik. Nggak usah sama persis ya, kalian bahasa kalian sendiri lah. Sudirman. Jangan telepon lah, jangan gitu lah. Al-Fatih, hari ini tidak makan mie lagi, berdarah dan inti karena sudah berbuka puasa bareng. Dah, pokoknya pasti kalian lah, bukan ini intinya lah. Nah, kalau kalian ingat tadi seorang admin yang saya tunjukin tadi di sini, dia kan ada posting tulisan yang baru tadi. Nih kan, aku ketik dulu kan, tampil ya di web ya. Apa yang terjadi jika si seorang kontributor ngetik? Nah, dia ngeklik terbitkan, udah. Tapi tombol selanjutnya bukan terbitkan lagi, kirimkan udah ditinjau, klik aja, klik. Nah, berapa kali klik itulah dia intinya. Oke, udah. Coba klik logo W diklik. Udah. Kembali ke sini kan. Ini klik kanan, opening in new tab. Kita mau lihat mana tulisannya tadi itu, judulku merindukanmu. Udah? Udah deh di sini. Udah? Gak ada kan? Nah, ceritanya dia bisa nyunting, bisa ngedit, ya edit sunting itu sama, bisa buang, bisa jauh, punya yang sendiri. Tapi yang punya admin atau punya orang lain dia nggak bisa ganggu gugat. Jadi punya dia sendiri, dia masih bisa ubah-ubah. Nah, ada tapinya. Untuk peran kontributor, dia diibaratkan anak magang. Ibaratnya anak magang, dia dikasih akses untuk tulis lah latihan dulu ngetik nih. Nanti kulihat dulu ya, siapa yang tukang lihatnya? Nah, minimal yang tukang lihatnya adalah seorang editor atau seorang administrator. Coba kita ke post deh. Ini di posisi admin ya. Posisi admin. Sudah? Ya kayak gini. Ada kan? Nah, dia sinkron. Jadi kita bisa ngambil alih. Siapa yang bisa ngambil alih? Ini ada di soal nanti. Jadi seorang editor atau di atas ya, yaitu administrator, itu bisa ngambil alih tulisan kontributor. Untuk apa? Contoh, dia sunting. Yo, klik sunting. Nah, artikel ini sedang diedit, ambil alih. Udah? Kalau sudah ambil alih, Al-Fatih hari ini tidak makan mie lagi bareng karena sudah berbuka puasa bareng. Oh, kurang titik doang, ini lah bagus untuk di sana. Dia muncak. Inilah disebut revisi. Di soal tuh ada nanti. Jadi yang merevisi adalah seorang editor di soal yang saya tulis. Jadi kalian hati-hati kalau saya ngeliat blognya ada admin yang merevisi, ya berarti itu udah salah. Saya minta di soalnya nanti kontributor bikin tulisan, tapi ada direvisi dan diterbitkan oleh admin. Ya, admin lagi editor. Ya, jadi jangan sampai terdeteksi ada admin merevisi. Kalau ini kan admin yang merevisi nih. Oke, berarti nanti kalian perlu login sebagai editor, merevisi dan menerbitkan tulisan kontributor. Nah, kalau sudah, ini dia tombolnya, terbitkan. Nah, udah ya. Jika sudah, cara ngelihatnya balik ke sini, yang si kontributor tadi, tinggal di reload. Baru dia muncul tulisannya dia tadi. Apa yang mau judulku merindukanmu tadi? Oh, nilai yang aku tulis tadi, kata dia, by barusan. Ya enggak?
Barusan, ya memang nama lengkap dia kan. Kalau yang kita adminnya di by Yohanes Setiawan Priadi misalnya. Bisa? Apa ini? Bisa? Udah muncul judulku merindukanmu yang diketik dia tadi ini? Udah kan? Nah ceritanya gini sekali lagi. Subscriber atau pelanggan itu paling rendah, hanya punya akun ceritanya. Bisa ngambil profil doang, ganti password, udah. Naik di atasnya adalah seorang kontributor. Kontributor nih kalau mau gampangnya sama kayak anak magang. Kita belum terlalu percaya sama dia, kita kasih kerjaan itu ke dia. Nah perlu dicek oleh supervisornya. Kalau udah oke, baru dipublikasikan. Nah jadi yang tukang oke-nya di soal UTS nanti adalah seorang editor, peranan editor, bukan administrator. Jadi maksud saya, saat kalian bikin akun yang seperti ini nih, kebetulan saya nunjukin si kontributornya, kebetulan dia inilah si si apa namanya, pelanggan dia ini juga. Nah kalian nambah baru dengan user yang berbeda, perannya beda. Oke, jangan ganti satu diganti terus kayak saya ini. Ini kan untuk kita latihan doang nih, jelas ya? Nambah baru dengan peran yang lain. Ada khusus untuk kontributor, ada untuk pelanggan, ada untuk editor, ada untuk penulis, ada. Jadi setidaknya nanti ada 5 penggunanya dengan peranan yang berbeda. Bukan hanya 2 ini satunya diganti-ganti, bukan itu. Justru kalau kalian ganti-ganti udah salah. Nah untuk latihan kita ini ya, karena untuk biar cepat ya saya nunjukinnya satu aja. Nah ini udah selesai nih dia. Jadi si kontributor tulisannya udah terbit. Nah dia nggak bisa ganggu-ganggu lagi kalau udah terbit, karena udah diambil alih tadi, miliknya udah diambil alih, udah dianggap, walaupun miliknya nih dia cuma bisa ngelihat karena apa, udah direvisi oleh yang editor tadi. Oke, selanjutnya ya. Jadi dia bisa nambah tulisan baru, tapi dia nggak bisa ganggu yang orang, dan tulisannya itu baru terbit jika minimal editor menyetujuinya. Nanti kita bahas tentang editor, sabar. Komentar tentang apa ya? Komentar tentang, dia bisa melihat juga komentar-komentar tentang web ini apa sih, kalau tulisan ini, kalau ini apa. Tapi dia bisa balas komen terkait ya tulisan dia tadi. Kapan orang bisa komennya? Yang ini tadi. Ya bisa jadi nih ya, ada orang isi komen ya, dia baru bisa lihat nanti. Oke, baru bisa lihat, baru bisa balas dan seterusnya. Ini skip aja dulu. Profil sama kayak tadi, ngupdate profil, ganti password. Peralatan menu kosong, cuekin aja. Oke, jadi dia bisa bikin post baru, tapi post itu baru terbit jika sudah disetujui oleh editor atau administrator. Itu kuncinya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kita balik ke admin lagi. Syuting si Ato. Udah. Ganti ke atasnya, penulis. Lah. Tadi kan awalnya pelanggan. Kita naikin ke kontributor. Kita naikin lagi sekarang ke penulis. Pak nih makin turun ya, turun nih lah naiknya maksudnya. Peranan makin lebih tinggi. Penulis ya. Lah. Di update. Saya tulis deh yang tadi itu baru ngapain tadi. Jadi ada role atau peranan. Nah, ada tank, ada fighter, ada MM, ada mech, ada support, assassin. Tapi itu di Mobile Legends. Nah, kita ini bahasanya kan WordPress tuh. Di MLBB. Biar kalian lebih paham nih. Nah, di WordPress apa aja? Pelanggan atau subscriber. Kedua, tadi itu namanya kontributor atau pakai C doang gantinya, kontributor. Ketiga, ada namanya penulis atau author.
Nah, yang kita bahas nih autornya nih. Apa bendanya? Nah, kita coba kan, udah ganti nih si autor. Cukup kita reload di dia untuk ngetesnya. Mirip nggak Pak? Kalian iya mirip. Yuk kita ke post, tapi tambah baru. Sekarang dia udah bisa ngedit tuh tulisannya. Yang udah terbit tadi udah bisa di ini. Tapi dia bisa nambah baru. Kita coba tambah baru. Udah. Ini yang si Ato tadi ya. Bukan admin. Kalau menu-menu dikit nih, ya berarti orang barunya. Nah, tambah judul. Judul apa nih? Feby rajin. Feby sudah mulai bertobat ke arah ya benar. Udah. Cak-caknya sudah yang ketiknya ya. Pada intinya basing lah yang kalian ketik nih. Kita ada bahas spesial tentang post. Yang sementara nih mau ketik apa bebas. Udah. Tombolnya terbitkan sama kayak tadi. Terbitkan, terbitkan lagi. Kalau yang tadi kan terbitkan, kirim untuk ditinjau. Kalau ini terbitkan, terbitkan lagi. Nah, apa yang terjadi? Udah ke halaman depan, diklik home-nya ini SD15. Ya, diklik. Sudah. Masih si Ato ini ya, yang dibahas ya. Masih si Ato. Udah. Kalau kalian ingat, judulku merindukanmu ini tidak langsung tampil, adik. Butuh campur tangan orang lain untuk menerbitkannya. Oke? Oh, udah. Yang tadi itu, ini kan butuh adminnya atau editor yang menerbitkan. Tapi yang ini, dia udah langsung terbit. Ore, dia. Nah, jadi asumsinya gini, biar kalian gampang. Autor atau penulis itu ibaratnya anak magang yang udah kalian angkat jadi karyawan. Anak magang yang sudah jadi karyawan. Anak magang masih polos. Nah, cuma punya akun. Udah bisa ganggu isi web. Nah, gambarannya gitu. Kalau mau gampang, anggap dia anak magang. Anak magang nih ibaratnya kalau di tempat kerja kalian ada siswa SMK, itulah magang prakerin dia. Nah, karena gawainya belum bisa dipercaya, ya masih polos, nanti dia masih butuh pendampingan. Kalau yang ini, autor atau penulis itu anak magang atau yang udah jadi karyawan, lah bisa kalian lepas lah, percaya ke dia. Oke, nah sama kayak gini, dia udah bisa nerbitin tulisan di ya kalian, di web kalian, jadi dia bisa nambah ini, udah tahu lah track recordnya bagus, maksudnya ya, kita udah kasih akses ke dia. Oke, kayak gitu ya. Jadi ada soal yang mesti kalian atur dia sebagai apa dan ngapain. Ada di soal itu ketentuannya. Intinya bisa ngubah, bisa ngubah cepat, bisa hapus, bisa ngelihat. Nah, nanti dicoba aja tombol ini. Yang pasti mulai dari autor atau penulis dia udah bisa CRUD di sini, manajemen. Tapi punya dia sendiri, sekali lagi punya admin atau punya orang lain dia nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa lihat. Udah ya. Media di sini dia sudah bisa mulai mengupload. Tapi kita bahas media ini mulai dari post nanti. Ada spesial bahas post yaitu pertemuan 4. Nih pertemuan post, kita bahas post pertemuan selanjutnya. Jadi sementara ya cukup tahu dulu role itu apa. Dia bisa komentar sama kayak tadi, profil sama kayak tadi, peralatan tuh kosong sama kayak tadi. Mirip kok. Karena selevel di atas kontributor. Bedanya tulisannya langsung terbit. Udah ya. Kalau ada pertanyaan tanya. Jika nggak ada kita lanjut. Nah, kemudian balik ke admin. Dari penulis kita naikin ke editor. Udah? Peranan editor sudah. Yang atau ini di admin nih, di admin kita naikin jadi editor. Kita perbarui lagi. Balik lagi ke
si Ato. Nah, ngomong-ngomong yang dua browser kayak gini nih khusus bahas tentang user ini ya, user role. Berikutnya udah enggak kok, tenang aja. Jadi kalau kalian merasa ribet ya enggak masalah, dan sambil pahami aja intinya, lihat perbedaannya apa kalau editor, kontributor dan seterusnya. Nah, kita bahas tentang editor sekarang. Lah, editor mirip kayak tadi, ada dashboard juga sama post. Nah, post dia bisa ganggu yang orang lain juga. Gangguan dalam artian ngubah-ngubah. Nih bisa nyunting. Ini kan milik admin nih. Ini milik dia ya. Dia bisa ganggu yang dia, bisa ganggu yang lain. Bisa ngapus juga. Oke. Nggak usah kita coba lah tambah baru ya. Nah, tambah baru sama. Dia bisa juga mengkategorikan, nentuin kategori-kategori untuk post apa aja. Contoh, tak berkategori semua, padahal ini cerita tentang cewek-cewek cantik misalnya. Jadi dia bisa bikin kategori cewek cantik kayak Najion dan Baby Wirajin. Bisa tentang galau misalnya. Nah, itu bisa ditambahin di kategori ini. Kalau tag ini juga nanti akan kita bahas khusus. Ya, tag ini semacam label kalau yang pernah pakai blogspot.com. Label ini kaitannya dengan tag ini adalah keyword. Jadi kalau orang nyari keyword itu larinya salah satunya posting kalian yang dicari dicari. Oke, tag. Tag ini bukan tag yang tag HTML ya, tag ini untuk label. Label itu semacam keyword. Nah, kalau udah media dia bisa nambah kayak tadi. Bedanya di sini sudah ada halaman. Di mana halaman ini biasanya untuk jadi menu. Biasanya menu apa nih dia? Ya, di front end itu ada halaman contoh. Jadi kalau dia nambah halaman baru, misalnya ini. Dia terbitkan. Di sini nanti ada APW juga jadi menu. Oke. Jumlah halaman memang tidak sebanyak jumlah post karena apa? Konten itu yang dibilang konten adalah post ini nanti titik beratnya. Laman ini biasanya dimanfaatkan jadi menu. Tapi tenang, nanti ada pembahasan khusus laman. Selebihnya mirip dengan si author. Bedanya dia ada tambahan halaman dan edit tulisan orang lain. Nah, kalau dibilang dari catatan ini ya, editor penyunting atau editor tangan kanan bos, orang kepercayaan lah, bisa dibilang kayak gitu. Penyunting atau editor itu adalah tangan kanan bos atau admin. Admin tuh yang punya intinya. Nah, kalau yang ini nih orang kepercayaannya. Berarti yang terakhir adalah administrator ya, yang punya akses segalanya atau kontrol penuh di WP. Sinjua ibarat administrator yang nak ngapus baca, yang ini baca, ganti tema baca. Nah, apa adminnya? Nih kita lihat nih tadi nih. Oh, kuna ganti tampilan web, dia bisa ganti dari tampilan tema. Nah, dia di sini bisa milih kuna 2021 lah, hobi nonton bioskop kata dia, diaktifkan sama dia. Nanti di sininya tiba-tiba webnya udah berubah tuh, segampang itu. Jadi admin ya kaitannya dengan tampilan ini dia yang ngerjain. Oke, gitu ya. Nah, jadi peranannya ya kayak gini. Sebenarnya ada satu lagi disebutnya super administrator. Itu kalau punya beberapa web. Super admin namanya. Tapi peranan umumnya ya kayak gini. Ya, ibaratnya ini yang kontrol penuhnya ya bos ya. Yang ini tangan kanan bos. Ini yang karyawan, anak magang, dan ya cuma ngikut-ngikut pelanggan pembelinya. Udah. Oke, kita lanjut. Itulah yang tentang di sini user baru dengan role berbeda. Sekali lagi saya ingatin, untuk UTS bikinlah usernya sesuai role-nya. Jangan ganti-ganti role kayak tadi karena udah salah. Kalau kalian ganti-ganti, kita untuk latihan ini biar cepat ganti-ganti. Udah ya. Nah, kita bahas tentang yang terakhir, sekilas tentang post sudah, pengaturan.
Jadi post ini yang saya tunjukin tadi, nih ya, inilah sebenarnya konten webnya. Karena larinya ya di sini, orang nyari ketemu ya di sini. Pack, pack di sini termasuk konten nggak? Iya juga. Tapi pack ini biasanya ya sifatnya terbatas, jadi menu. Ya, nanti kita ada pembahasan spesialnya di pertemuan selanjutnya khusus post. Kita membahas sisanya yaitu pengaturan. Nah, kalau udah ya habis pulang. Oke, kebetulan jam 8 nih. Nah, jadi tergantung ini, kalian dengerin aja. Coba ke menu pengaturan. Menu pengaturan ini udah boleh ditinggalkan nih yang si Anto ini. Boleh di close yang Anto tadi. Browsernya boleh ditutup. Kita balik admin, bahas tentang pengaturan. Udah. Nah, pengaturan umum. Pak, oh di sini SD15 kemarin tuh pajak diganti ya Bapak bilang tuh. Oh, di sini lokasinya. Nah, jadi kita ganti masing-masing nih. Misalnya di sini Zahra suka sama kecantikan, Zahra and the Beauty misalnya. Calvin Andrean. Nah, slogannya apa? Belajar. Kena apa misalnya? Fotonya. Nah, kalau ini contoh-contoh ya. ISB Atma Luhur kampus kompetensi misalnya. Jadi ini boleh kalian bukan basing ya, menyesuaikan yang kalian ingini. Feby blog misalnya, is my life, nah. Atau Feby journey, my trip, my adventure misalnya slogannya. Serius ya, sesuaikan dengan yang kalian ini. Kan biasanya punya slogan kan, atau tagline. Enggak kan maksudnya? Rumah sakit apa misalnya? Melayani dengan senyuman misalnya kayak gitu. Jadi ini bebas kalian tentuin. Nah, di sinilah gentinya yang saat install kan waktu itu. Di mana gentinya? Tenang, di sini gentinya. Udah? Yang awalnya tulisannya SD15 kita bisa ganti di sini. Slogan di mana? Sabar. Udah ya, ya sob misalnya, yuk atau kuy misalnya gitu. Atau kalian punya usaha makan misalnya, kuy dicoba misalnya. Udah. Alamat ini bisa nggak diganti alamat si elang nih jadi alamat baru? Sebenarnya bisa dari sini, tapi nggak bersih. Dari pengalaman nggak bersih. Jadi ada triknya nanti, apalagi pas hosting nanti kita ganti alamatnya ini. Di sini sebaiknya jangan. Maksudnya gini, kalau kalian ingat, saya nyimpan di Laragon www.2223 elang. Saya mau ganti jadi rimba sekarang. Bisa nggak? Jawabannya bisa. Salah satunya dari ya ini. Ada tapinya. Dari pengalaman yang pernah saya coba, kalau kita ganti dari sini, ya dia bermasalah. Ada aja sisanya maksudnya. Jadi mending kita ganti semuanya nanti. Nanti tapi saat hosting. Kayak intinya alamat ini bisa diganti. Udah ya. Email bisa juga diganti di sini. Tapi nggak perlu ganti aja. Nah, ini yang perlu saya jelasin. Keanggotaan setiap orang dapat mendaftar. Apa maksudnya? Lebih enak kalian melihat contoh. Jadi website ini udah lama nih. Kalau nggak salah tahun 2016 atau tahun berapa lah intinya. Coba kita lihat salah satu ya. Nah, 2015 malahan. Udah lama kan? WordPress. Nah, ceritanya website ini, website tutorial ini punya kakak-kakak kelas kalian ngisinya di sini. Ngisi konten nih. Saya jadiin untuk nilai UTS siapa yang paling banyak di kelasnya, jumlah view-nya, dia yang paling gede nilainya. Ya nilai paling kecil ya view-nya paling kecil lah. Nah, kayak gini, dia ada view-nya nanti. Tuh, panjang. Tenang kalian, nggak saya siksa kayak gini, tenang aja. Nih, dia sudah ada tentang mana ya? Post ini komentar paling atas kalau nggak salah jumlah view-nya. Tidak ada lagi, berarti udah di disable nih, karena ngerusak kemarin itu kalau nggak salah jumlah view-nya. Jadi saya sebagai admin ya, saya bisa ngelihat jumlah view-nya, jumlah kliknya berapa setiap postingan ini.
Nah, Pak, berarti orang-orang yang begini ini beda-beda dong kata kalian. Ya jawabannya iya beda-beda. Nah, definisi sejarah GIS diisi oleh Dinda. Terus penginderaan oleh masih sama orangnya. Berarti kemarin saya akumulasikan. Ya, ini Nur Muhammad Yusuf udah beda bulan November kemarin. Nah, jadi ceritanya gini. Apa iya saya mau satu-satu entry datanya untuk mereka? Jawabannya sebenarnya enggak. Saya nyediain fitur keanggotaan. Nah, kategori ini yang kategori yang saya bilang tadi, yang ada post kategori di sini. Ini per bulannya mulai dari apa? April malahan mulai Maret Februari malahan tuh. Udah jadul. Komentar dia komen di sini LC ini, Reski juga ada di sini. Poster barunya apa dan seterusnya. Nah, yang mau saya bilang tentang keanggotaan adalah seperti ini. Kalau kalian webnya mau orang bisa ngisi kontennya, ya kita harus ngaktifin keanggotaan ini. Setiap orang dapat mendaftar. Untuk apa? Nih, saat kalian sebelum login tadi ya, sebelum login di sini nih ada lupa sandi doang. Tapi kalau sudah saya aktifkan setiap orang dapat mendaftar, saya simpan, saya reload di sini, nanti ada link daftar untuk jadi anggota tadi. Jawabannya penting nggak untuk kalian di sini webnya nih bisa orang dapat mendaftar? Jawabannya tergantung peruntukan. Kalau saya tadi kan asumsinya mahasiswa tuh nggak mungkin satu kan, jadi saya buka aksesnya biar mereka daftar dengan ada aturan main seperti ini. Nah, coba ini nama kelompok tulisan sumber password apa udah saya atur ini. Ada aturan main, maksudnya nggak sembarang. Jadi kalau saya curiga nih orangnya bukan mahasiswa yang nggak saya setujui, nggak saya approve. Nah, kaitannya dengan yang ini. Terus kalau dia bisa daftar, sebagai apa sih dia kalau udah daftar? Ingat baik-baik, kalau pelanggan tadi dia cuma punya akun, nggak bisa nulis. Kalau kontributor kita harus menyetujui. Nah, sedangkan saya tadi maunya dia bisa nulis langsung, bisa posting, bisa rebutan jumlah view. Nah, yang terbaik adalah penulis. Setiap orang dapat mendaftar sebagai penulis untuk kasus yang tutorial ini. Oke, jadi menyesuaikan. Nggak harus jadi pelanggan, nggak harus jadi penulis. Karena tadi saya kasusnya, ya itu saya harus yakin dulu mahasiswa, dari mana saya yakinnya berarti dia harus daftar menggunakan NIM. Setelah pakai NIM, saya approve, ya berarti dia masuk login, bisa bikin tulisan dan mulai nge-share linknya itu. Nih saya share, kata dia, silakan kunjungi, bantu kunjungi ya, nah misalnya gitu. Oke, sekali lagi yang ini perlu diaktifkan nggak di web kalian? Jawabannya sekarang ini nggak perlu. Tapi untuk apa? Contohnya ya kayak tadi website tutorial. Oke. Nah, di mana munculnya? Munculnya saat di halaman login ini. Ada link daftar. Normalnya nggak ada daftar nih. Kalau kita nggak mengaktifkan. Oke. Untuk apa? Contohnya kayak web tutorial. Siapa tahu kalian nanti webnya udah berkembang pesat ya. Suatu saat mau ngaktifin ini silakan. Nah ya, bahasa kalau mau diganti di sini. Nah, kita ubah zona waktu aja, UTC plus 7. UTC plus 7. Zona waktu kita di sini. Sudah? Oke. JFY 30 Maret. Kurang nak nambahin lah, kata kalian sesuaikan. Kurang jam menit detiknya, saya tambahin HI.2S. Berarti muncul jam menit detik. Ya ini yang PHP punya ya. Ini nih format waktu yang PHP. Saya cuma nambah spasi H besar H.2I.2S. Untuk apa? Untuk ini waktu. Yang bawahnya apa? Ya saya cuekin aja yang bawah ini. Jadi sebenarnya kita bisa ngatur format tanggalnya yang tampil kayak apa.
Oke, format ini ngikutin standar PHP. Udah lanjut. Waktu sesuaikan. Aduh, waktunya ada PM pening kan kalian, ada PM nih polisi militer, ntar kalian bilang. Nah, inilah yang saya bilang tadi, HIS tadi. Boleh, iya boleh enggak ya ini ya. Jadi untuk pengaturannya ya kita bisa menyesuaikan mau tampilnya kayak apa. Pak, aku lebih suka pakai garis miring, kata kalian. Berarti di sini bisa pakai 30 garis miring Maret garis miring ini. Atau bisa bentuk DDMMYY, yaitu DMY 30.03.2023. Maksudnya tergantung kebutuhan kalian ya. Udah hobi ya lengkap-lengkap nama bulannya gitu kalian. Udah hemat tempat di situ tuh. Karena apa? Saat orang lihat postingan, nih lebih 30 Maret lengkap kan? Yang kebetulan bulannya panjang, September misalnya kepanjangan nanti. Ya kita bisa nyesuaiin dengan seragam kayak gini. Oke, kalau mau lengkap nama bulannya pakai F. Udah jam kayak gini. Minggu dimulai dari mana? Ini kaitannya dengan kalender biasanya. Kita bisa tambahin kalender juga di web kita. Mulainya mau dari hari apa? Oh, saya suka mulai dari hari Minggu karena bisa males-malesan ya kalian. Berarti aturlah ke hari Minggu. Jadi ini nih kayak kalender gini nih. Ini kan mulainya dari Minggu nih. Kalau kita mau dari hari Senin berarti ini Senin, di ujungnya Minggu. Tapi ini kalender di web, bukan kalender yang ini. Udah ya, simpan kalau sudah. Itu pengaturan umum. Jadi kalau mau ubah, nanti ada di soal judul situs apa, slogannya apa. Di sini aturan. Belum ada pertanyaan kan? Masih aman. Yo, menulis. Klik. Menulis ini untuk apa? Nah, kalau kalian ingat, setiap kita ngepost, tulisannya tadi tak berkategori, dan seterusnya. Padahal kalau saya tunjukin website tutorial tadi banyak kategorinya. Berarti kategori bisa dibikin dong. Jawabannya bisa. Ini kalian lihat aja. Bikin kategori dari menu post kategori. Nanti ada kita bahas spesial di post. Contoh kategori. Oh, saya mau nulis berita. Ini coba contoh ya. Ya, berita. Slack ini versi URL friendly dari ini. Dia nggak kenal BB. Jadi URL itu biasanya kecil semua ya, kayak gitu nih. Jadi versi tulisan kecil. Kalau ada spasi pakai minus, bukan underscore. Induknya nggak ada. Kalau mau ngisi deskripsi isi tanpa kategori baru. Nah ceritanya gini. Kalau kalian ingat, kita tidak pernah milih tak berkategori saat ngepost dari tadi. Tapi kenapa dia tak berkategori? Ceritanya saat di pengaturan menulis ini terpilih tak berkategori. Saat kita ganti ke jadi berita, oke, saya simpan. Nah, saya tambah baru postnya, tes misalnya, misalnya kayak ini, saya terbitkan. Nah, karena saya udah mengubah pengaturannya untuk ke berita, berarti konten yang baru nanti masuknya di UFOI, tes UFOI ini kategorinya berita. Itu ceritanya. Jadi yang terbanyaknya apa? Kita mau cepat biasanya ngepost ya tanpa perlu nentuin kategori, bisa kayak gini caranya. Oke, harusnya nggak jadi masalah kayak ini. Format post bawaan ini bebas kalian mau nentuinnya kayak apa, tergantung konten kalian tuh seringnya bentuknya kayak apa. Umumnya sih pakai standar. Nah ini nggak usah karena biasanya masalah keamanan nih. Masukin user password mail.google.com, login yang Google kalian di sini kesimpan ya. Kalau websitenya kejebol, otomatis email kalian juga jebol. Perbarui layanan udah kayak gini, udah simpan.
untuk menulis ya. Jadi yang pentingnya hanya di sini nih. Kategori post standarnya defaultnya apa? Oke, nanti nggak tak berkategori pun nggak masalah, nah intinya itu kan. Ya ke depan kalau kalian udah banyak kontennya kan dikelompokin tuh. Contoh tentang blog Kena, Kena tentang apa? Mantan, nah, ada kategori mantan, ada kategori makan, misalnya dan seterusnya. Oke, tergantung isi tulisannya. Udah ya, membaca, coba lihat. Tampilan beranda Anda adalah pos-pos terbaru. Apa maksudnya? Ini maksudnya. Saat kita buka homepage ya, ini yang disebut homepage itu tanpa ngapa-ngapain indeksnya, indeks di PHP. Tampillah pos-pos. Ya itulah yang dibilang pos terbaru. Nah, Pak, saya bisa nggak homepage itu benar-benar homepage kayak website Amal Luhur tuh di sini? Nah, ini sebenarnya satu halaman khusus, bukan pos. Yang website Amal Luhur nih, ini nih udah berupa satu halaman khusus, bukan berupa pos. Posnya yang mana? Posnya, yang ini nih. Tapi posnya itu ibaratnya di dalam halaman ini. Dia cuma 2 biji. Dia nggak fokus di konten ininya, nggak fokus di post ini aja, hanya halaman tetap satu halaman untuk dijadiin homepage. Oke, nah kalau mau seperti itu kita bisa ganti dari halaman statis ini. Tapi nanti biasanya kalau udah bahas tema baru kita tentuin kayak gini. Jadi halaman yang kita buka saat orang buka itulah halaman homepage ya. Oke, nanti ya tapi ya. Sementara biarin poster baru. Maunya berapa paling banyak menampilkannya sekali tampil tuh? Misalnya yang tadi 10. Apa maksudnya 10? Nih saya buka kembali website tutorial. Saya ambil capture dulu ya. Nih kalau kalian lihat di sini panjang ke bawah nih. Tuh ada tulisan order entries. Ya tergantung saya berapa, 1, 2, 3, 4, 5, misalnya 15. Berarti di sini tentunya 15. Nah defaultnya 10. Kalau udah lebih dari 10 dia ada tulisan older entries. Kalau kita klik older entries ada newer entries kayak gitu nanti. Oke, tunggu saya ambil charger. Kalian bisa sambil coba-coba sambil nanya ya. Nanti saya absen juga. Nah, sabar dulu ya. Nah, contohnya di Zara tuh mau bikin website untuk BPS misalnya, bisa juga. Si Citra mau bikin website untuk apa namanya, McD ya, bisa juga. Al-Fatih kerja di mana? Udah. Si Rijal kerja di mana? Kerja di mana? Mengatidu. Bisa juga bikin tokonya jadi web dan seterusnya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ini kaitannya dengan pos. Ada juga RSS. RSS itu apa? Jadi ada web. Di dalam web itu ada info dari web lain. Web orang yang nyampain data dari kita, konten dari kita. Nah, di sini kita set maksimal 10 misalnya. Ada nggak ya contohnya? Siapa tahu ada. Kalau tidak ada, tolong apel lah.
Post terbaru, arsip, kategori, enggak deh. Enggak deh, HP lah. Nah, waktu itu ada saya tambahin di sini nih untuk baca web utama. Jadi saat web utama ada postingan baru, nyambung di sini. Jadi seolah-olah web prodi punya tulisan dari web utamanya. Itu disebut RSS. Ya. Ini dia ngaturnya. Nah, kalau ada post dalam feed, maunya apa? Full text atau hanya dikit aja potongan? Ya, kalau mau jadi kutipan, kutipan. Tapi ini kalau kalian udah punya beberapa website ya baru berguna ya. Kalau intinya bagian membaca ini apa? Ini antara pilihan post terbaru atau halaman statis. Biasanya kalau kita udah masuk tema sekali lagi baru dia masuk pilihan halaman statis ini. Oke, nanti sabar. Nah, kita balik lagi ke pengaturan ini jika udah bahas tentang tema. Oh, lanjut. Nah, ini kalau mau halangi atau mau tampilin lagi dari sini ngaturnya. Udah habis. Diskusi ini kaitannya dengan komentar. Komentar yang bagaimana? Nah, sekali lagi, kalau web kalian sudah banyak pengunjung, oke, banyak orang yang nyari kayak website tutorial tadi, kirim notifikasi ke setiap blog yang terhubung dari artikel. Nah, kalau ada link ping back ke situ, dia ada notifikasi. Notifikasi dari, nah ini ping back tadi, izinkan orang mengirim komentar pada artikel terbaru. Jadi setiap kita bikin artikel atau post tulisan, orang bisa komen. Kalau nggak boleh komen gimana? Berarti lepas. Itu sama kayak pengaturan di media sosial kita, boleh nggak orang komen? Kalau nggak boleh, ya dinonaktifkan. Nah, terus penulis komentar harus nulis nama dan email dulu baru bisa komen. Kalau boleh animos apa enggak? Animos apa ya, dia boleh hacker ya. Animos, anonymous sama ya, lupa. Ya, kalau mau lupa boleh. Anonymous ya, kalau mau anonymous ini lepas ya tangnya. Maksudnya siapapun bisa komen, ada tapinya. Kalau kita lepas ini nggak jauh dari spam nanti. Makanya nanti di sini ada plugin untuk mengatasi spam. Ya, spam itu maksudnya komen yang isi orang jualan apa kayak itu dia posting ke beberapa web sekaligus. Biasanya pakai alat bantu. Nah, untuk mengatasi hal itu ya biasanya kita perketat, ya harus nulis nama dan harus login. Loginnya gimana? Nah, misal yang bisa komen adalah yang sudah terdaftar di web kalian. Berarti aktifkan keanggotaan jadi pelanggan doang. Contoh kalian website apa? Website game misalnya, forum isinya. Orang tuh mau diskusi tentang yang kalian post tentang game itu. Cara cepat naik level apa gitu. Atau cara cepat mendapat senjata langka. Atau cara cepat masuk surga misalnya. Nah, kan banyak orang komen tuh. Orang komennya gimana? Ya mesti harus terdaftar dulu. Berarti kalian aktifkan keanggotaan. Ini centang. Secara otomatis untuk komentar setelah 14 hari ya. Kalau mau ditutup, nggak boleh dikomen lagi. Lepas ini aktifin. Jadi hanya boleh dikomen kalau terbaru. Ini tinggal kalian coba ya OPT-in cookie ini cookies itu ya. Aktifkan berulang. Nah, ini di dalam komen ada komen lagi. Intinya kalau kalian udah punya banyak orang yang kunjungi web, biasanya larinya kantornya di sini. Sementara karena belum, susah membayanginnya intinya. Jadi ke depannya ini kalau kalian udah lebih mahir ya udah punya webnya udah jalan baru atur di sini. Sebelum komentar muncul mau nggak disetujui secara manual? Ya jawabannya tergantung. Kalau kalian rajin masih ya ibaratnya orang masang iklan kalian dapat dari web itu misalnya. Ya mau nggak mau kan kalian yang ngelola kan butuh waktu ngurusnya. Harus disetujui secara manual. Misalnya kayak gitu. Tergantung jawabannya ini sekali lagi. Moderasi komentar yang dilarang kayak apa ya bisa jadi langsung ke tempat sampah dia ada kata-kata tertentu yang nggak boleh. Nah, avatarnya tampil nggak rating maksimal atau tampil apa kayak gini. Nah, cocok untuk seluruh pemirsa atau apa intinya bisa diatur di sini.
udah termasuk keren lah ini. Apa sih bagian intinya dari diskusi? Ya diskusi ini nggak lepas dari komen. Kalau kalian nggak mau web kontennya tadi kayak gini nih, ku ngetik judul. Kalau nggak mau ada orang komen, ya berarti di nonaktifkan. Jadi izinkan komen tuh nggak ada. Oh, nah kita lanjut. Media, nah media ini kayak gini. Kalau saya post tambah baru, coba media. Tapi media ini sendiri kita ada bahas khusus nanti. Jadi sabar-sabar. Nah ini cukup kalian tahu dulu. Media di halaman web. Nih, pertemuan kelima. Nanti ada kita bahas khusus, sementara saya coba apa adanya dulu. Saya misalnya mau nambah gambar. Gambar saya pilih. Nah, saya cari gambar kena dulu di sini. Nah ini kenanya saya tarik, saya drag, saya taruh di sini, upload. Saya terbitkan, tampilkan. Keluarlah gambar si Hena. Oke, inilah media yang di sini. Apa yang maksudnya? Ada 150 ada apa? Ini resolusi. Kalau kalian ingat tadi, saya nguploadnya hanya satu foto ini ya. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat. Laragon, www, elang, wp konten. Nah, dia tersimpannya di folder upload ini sesuai nama bulannya, tahun bulan, ada beberapa 150, 300. Ini menyesuaikan ukurannya. Makin gede nanti dia beranak-pinak, menyesuaikan ukuran yang tertera di sini. Makin gede resolusi maksudnya. Tunggu. Saya sunting, saya tambah baru. Nih, saya cari selain foto Canon, ini foto Alvin misalnya. Di sorting berdasarkan ukuran. Nah, kue ulta, dia ini aja lah, atau dia ini, tidak salah lah. Saya upload. Dia agak besar, dia lama. Kalau udah berbalik. Dah, seolah-olah kalau dilihat hanya mana tadi tuh? Kan ini lah dia. Kita tampilkan. Ini gue perhatiin jauh. Sampai kantuk tawanan. Tunggu dulu, sabar. Nah, jadi sudah ada dua foto. Seolah-olah fotonya cuma dua, tapi kalau kalian lihat, wow, katakan kan anaknya banyak bener nih sampai gini nih. Kenapa? Dia bukan menggunakan jurus Kage Bunshin no Jutsu ya ini ya. Coba kita lihat nih. Nah, nih lihat. Ternyata ukurannya beda-beda. Jadi ada ukuran paling imut-imut 155. Ada 150, ada 300 dan kemudian selanjutnya ya di sini ya. Ukurannya beda-beda. Kenapa? Ya, untuk mempercepat loading suatu web sih biasanya ukuran miniatur tuh yang dia gunakan. Tinggal diklik baru tampil ukuran sebenarnya. Ya, di sinilah bisa diatur. Salah satunya pengaturan media yang diupload. Ukuran ini berapa, dan seterusnya. Dia otomatis nge-crop dan nge-resize. Oke, ngubah resolusi itu. Jadi organisir berdasarkan bulan tahun nih kayak tadi 2023. Bukan ini. Nih 2023 folder 03. Jadi kalau bulan April kita ngupload media, dia tersimpannya di bulan 04 dan seterusnya. Nah, tersimpannya di dalam folder upload. Jadi ngupload apa nanti bukan hanya gambar ya, dia bisa PDF, bisa video dan seterusnya. Nah, dia diorganisir berdasarkan ini. Mengenai ini sih miniatur untuk gambar. Makanya bisa seolah-olah ada beberapa gambar ya karena dia menyesuaikan. Yang lainnya tuh kenapa tiba-tiba ada yang 2048 ya, dia otomatis juga semakin gede ukuran filenya dia semakin ya banyak ya tadi. Itu tentang gambar. Nah, ini yang keluar juga di UTS. Nanti saya minta kalian nyesuaiin bentuk linknya kayak gini loh. Contoh, apa sih maksud link ini? Kayak gini. Saat kita buka suatu web, homepage ini kan ini yang saya nih. Coba lihat ya.
Atau bisa lama lagi nih. Oh. Nah, udah. Saat saya ngeklik coba media, tulisannya coba media tanggal bulan tahun, ya nggak? Tampil. Kenapa seperti itu? Ternyata yang kita aktif sekarang adalah tanggal, bulan tahun, dan nama tulisan. Pak, mau hobi yang simpel-simpel aja, tanda tanya P ini aja aku suka, berarti kita ubah biasa. Saat saya klik simpan, saat saya klik home lagi, coba media, kalau kalian ingat kan tadi kan ada 2023, 03, 230 dan seterusnya. Saya klik, dia udah berubah jadi kayak gini. Jadi linknya itu bisa jadi dinamis. Oke, nah indeks halamannya halaman apa, post atau page yang gini. Nah, nanti tergantung soalnya. Kalau mesin mencari biasanya dia makin lengkap ya makin bagus. Contoh tulisannya kayak gini, misalnya tahun berapa, tulisan yang terbitnya di tahun berapa, bulan apa, kan di mesin mencari itu bisa tampilkan tulisan di tahun mulai 2017 sampai 2020 misalnya, hanya kayak itu ya. Semakin lengkap ya dia semakin baik untuk pencarian. Tapi kalau kalian yang mau simple, nggak penting kayak gitu-gitu ya, cukup biasa. Atau mau di struktur sesuai misalnya kayak gini. Oh, saya mau nambahin tulisan misalnya di sini indeks cacaknya, kamuflase cacak ini ya. Nah, ada apa lagi? Post ID misalnya. Apa sih jadinya kayak gini, error nggak? Simpen. Udah selesai diperbarui. Coba media sebelumnya pakai P. Kali ini apa jadinya? Ternyata ada indeks PHP 24. Wow, ternyata dia bisa gini juga. Kita kan cacak gitu. Kalau belajar sebelumnya, ini kan nama file kita. Masa nama file apa punya garis miring? Nah, sehingga orang susah nebak ya. Oke, nggak konsep kayak kita yang kemarin loh. Indeks PHP dan datanya page apa kayak gitu. Nah, bisa diatur di sini. Oke, dia semenarik itu intinya. Jadi ya ibaratnya website-website yang layar kaca 21 itu juga ya pakai WordPress, dia menggunakan apa, page berapa kayak gitu. Oke, tinggal kita atur sesuai soal ya, sekali lagi ada tentang permaling sesuai soal. Ini opsional ya, biasanya kok nggak dilakukan ini topik tanpa kategori misalnya, kalau boleh nggak dimasukin di sini. Contoh untuk topik untuk kategori tertentu. Contoh film barat semua misalnya kayak gitu. Udah nggak usah dipusingin yang ini. Kalau kontennya udah banyak baru kalian atur ya. Lebih lanjutnya ini. Yang penting kalian tentuin dulu struktur permalingnya. Udah di bagian permaling. Terakhir privasi. Privasi ini sendiri biasanya kalau kita mau daftarin website kita di Google atau yang masuk internasional ini diminta nih. Tapi khusus untuk kita belajar nggak perlu. Jadi apa ini, halaman kebijakan privasi website ini ngumpulin cookie atau nyimpen cookie kayak gitu. Jadi aturan internasionalnya beberapa negara ya wajib nyertain aturan ini. Data yang kami kumpulkan tidak akan kami sebarkan, yang kayak gitu tuh intinya kebijakan privasinya. Oke, nah dia bisa menggunakan yang sudah ada sebagai sampel atau kita bisa bikin baru, yang tergantung kita lah. Nah ke depan sih mungkin ya kaitannya seluruh web yang ada diminta begini kemungkinan. Kan ceritanya dari luar negeri ya, negaranya dia pasti minta yang udah aturannya udah ketat ya, undang-undang ITE ujung-ujungnya nanti ya. Intinya jangan dimenyalahgunakan, jangan nyuri data kayak gitu. Kami kumpulin data apa, kayak kita buka ini nih, Stack Overflow, pernah pakai nggak untuk nyari error? Coba saya buka nih kayak gini nih, privasi ini, cuma dia nampilin pop up kecil kayak gini, accept all cookies misalnya, hanya cookie aja misalnya. Tapi saya udahlah nggak masalah, saya terima semua cookie biar websitenya berfungsi dengan baik katanya. Dah inilah kayak gini nih contohnya. Jadi kalau kita kunjungi website orang, dia nyimpen apa misalnya, dia ngambil info apa dan seterusnya. Tahu nggak kenapa cookie disimpan? Ada gambaran nggak? Salah satunya untuk mempercepat, salah lainnya belum tahu. Pernah nggak
kalian buka Instagram, tampil iklan. Buka Instagram atau apa gitu, tampil iklan. Iklannya itu dari yang kalian pernah cari di platform lain. Misal di Shopee, kalian nyari akuarium. Tampil akuarium itu di situ Instagram. Nah, itu disebut cookie salah satunya. Jadi orang menggunakan data-data seperti itu untuk analisa kebiasaan orang ini ngapain sih. Atau kita nyari yang suatu, misalnya kalian sedang nyari hack-hack, nanti informasinya itu tampil tentang hack-hack semua tuh, rekomendasinya. Apalagi di YouTube tuh, saat buka YouTube, sama lah sih, nanti nyari tentang gitar iklannya misalnya, atau kita hobi sama Rocky Gerung misalnya. Ada yang tahu Rocky Gerung? Tidak tahu. Walaupun kita nggak subscribe, infonya informasi Rocky Gerung karena kita sering nonton ini. Sama lah kayak yang hobi misalnya di hutan, yang bangun-bangun bangunan apa kayak gitu. Itu terus yang tampil info-infonya. Nah, dia nyimpen cookie. Oke. Itulah salah satunya kenapa ada kebijakan privasi. Ya, sejauh apa data kita digunakan, intinya itu. Bertanggung jawab nggak kita kalau ada terjadi sesuatu kebocoran data. Oke. Memang kayak gitu, tapi di kita sih kita belum terlalu menganggap serius yang ini. Dia diminta ada, tapi dibuat pun nggak masalah, nggak dibuat pun nggak hal. Nah, jadi itu penutup untuk pembahasan hari ini sampai di pengaturan. Nah, kira-kira sampai ini ada pertanyaan nggak? Udah, berarti udah tahu semua ya. Untuk selanjutnya kita bahas tentang pose tulisan. Tentang kuliah pengganti, jawabannya tergantungnya gini, konsentrasi ya. Seperti yang saya bilang, di tanggal 23 kita libur, harusnya di 3 ini kan 23 Maret, di 4 ini 30, berarti kita kan kurang 1. Pak, untuk kuliah pengganti enggak? Jawabannya tergantung dari apa? Tergantung dari kalian ya. Jika lebih cepat nanti, ya kita udah selesai nih, bisa jadi sampai ini beres nih 45 kita lahap di pertemuan 4, berarti kan normal nih nanti di minggu ke-6 pertemuan 5 kita bahas ini, di pertemuan berikutnya bahas ini, pertemuan 7 UTS. Gini. Sekarang ini kan kita nih posisinya minggu ke-4, tapi kita baru bahas materi pertemuan 3, berarti kan kurang 1 tuh. Pak, bisa ada di pertemuan 7 kita UTS? Bisa. Di 7 ini kan harusnya kita udah minggu ke-8. Nah, ada tapinya. Tapinya itu menyesuaikan juga. Jadi selama kalian bisa ngikutin sih, ya bisa jadi pertemuan 7. Tapi kuliah pengganti itu jawabannya ya tergantung kalian tadi. Kalau ternyata belum cukup, ya mau nggak mau kita ada kuliah pengganti. Itu ceritanya. Tapi selama kalian bisa ngikutin, aman aja, lancar, ya nggak masalah, nggak usah kuliah pengganti. Itu ya. Kapan kuliah penggantinya nanti kita bahas, kan ngelihat kondisi dulu. Ya kalau perlu pertemuan selanjutnya lah baru kita bahas, ngelihat kira-kira, oh jangan-jangan masih kurang nih, jangan-jangan nggak kelar. Karena dari pengalaman ya, kuliah penggantinya udah dekat pertemuan 8 ya, justru kalian waktunya makin pendek. Gini. Biar sah nih, oh. Sekarang ini pertemuan berapa? 3, minggunya minggu 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya kan UTS di sini nih. Pertemuan minggu 7 di sini kan harusnya. Tapi pertemuan 6. Ternyata di pertemuan 6 nih kalian belum sampai melahap habis sampai konsumasinya. Saya bilang, yuk kita kuliah pengganti ya hari Sabtu. Berarti kan ke sini ini lebih dekat dibandingin jika kita sudah bisa di pertemuan selanjutnya kita tahu, oh ternyata kurang nih, kita kuliah penggantinya di hari Sabtu ya misalnya saya bilang, berarti yang ininya ya normalnya minggu ke-7 di sini. Daripada kalian kuliah pengganti baru di sini, enggak, baru dikasih soal di pertemuan ke-7 kan, waktunya tinggal beberapa hari lagi. Lebih mendingan ini ngumpulnya ya full sampai ke sini lagi. Daripada atau bukan hari Sabtu kita kuliah pengganti hari Senin ya, wah lebih mepet lagi.
Itu maksud saya. Jadi kita lihat ya kenapa kena libur apa lebaran. Ya berarti diundur lagi. Tidak masalah kayak gitu. Kita intinya kalau libur kan tidak dihitung. Oh, kita menyesuaikan intinya. Makanya ya tergantung kalian juga tadi itu. Nah, kalau nggak ada pertanyaan kita mau pulang. Ada nggak pertanyaan? Enggak. Oh lah, berarti ini terakhir yang absen dulu nih. Yang baru datang tadi siapa? Saya sebut deh. Dengan Muspita. Kalau ada bersuara ya. Edo Renaldi. Elang emang tidak ada. Fairon. Nah, Fairon yang baru datang nih. Iqbal ya tuh gila dia ya. Amin Nuryanto. Enggak deh. Rizky Pratama. Enggak deh. Oke, nih. Sebelum pulang kenapa saya bilang tukil. Kalau kalian lihat tulisan saya tukil tadi, contohnya gini nih. Masker, ya enggak? Saya udah ngasih tahu terus ini jangan sampai ketinggal. Terus saya bilang LMS, terus saya bilang ini, terus saya bilang bisa nambah, bisa kurang. Tidak nurut berarti tukil, berarti ngurang. Itulah saya tandai tadi kan. Nah ini nih yang penting juga. Kenapa saya bilang tukil? Kalau berhalangan hadir saya kabarin ke pengajar, bukan ke teman. Kalau di grup itu, otomatis teman kalian pun tahu kan. Ibaratnya rekam medis, so, kalau kalian sakit, oh tiap pertemuan dia ngabarin di grup deh. Sakit terus kawal, mungkin dia penyakitan, kata hal itu otomatis kan keceker kalian maksudnya. Jadi kabarin ke saya Japri di Telegram, khususnya yang baru datang nih ya tadi ya. Jangan sampai jadi tukil lagi. Japri itu direct mistake. Udah? Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, karena tidak ada pertanyaan, saya ucapkan banyak terima kasih. Mari kita pulang dalam damai, hati-hati di jalan dan sampai ketemu di kolam selanjutnya. Boleh pulang dan ya, terima kasih. Selamat malam. Ya. Iya, dadah. Yang udah boleh duluan ya.